Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, jumpa dengan saya Desna Irianti dalam program Indahnya Islam. Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa, yang sangat kita butuhkan, yaitu tema yang berjudul High Value Muslimah. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya pada kesempatan hari ini saya tidak seorang diri karena di tengah-tengah kita telah hadir seorang ustazah. Beliau adalah seorang penulis sekaligus pemerhati generasi. Beliau adalah Ustazah Putri Jasmine. Baiklah, sebelum kita memulai perbincangan kita pada hari ini, kita sapa dulu ustazah yang telah hadir bersama kita. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desna. Bagaimana kabar hari ini ustazah? Alhamdulillah sehat. Mbak Desna sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah ustazah, tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini adalah high value muslimah. Nah, itu bagaimana ustazah penjelasan tentang high value muslimah? Yang sering kita dengar adalah high value women yang banyak dibicarakan oleh perempuan muslimah dan yang lainnya. Bagaimana ustazah? Ya baiklah Mbak Desna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mbak Desna dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, sebelum kita membahas pada inti tema kita siang hari ini ya Mbak Desna ya, yaitu high value muslimah, ada satu hal yang mesti kita pahami dulu ya Mbak Desna ya, bahwasanya saat ini kita itu sedang hidup di dalam sebuah sistem yang namanya sistem kapitalisme sekuler. Pernah dengar ya mungkin Mbak Desna ya? Jadi sistem ini meniscayakan umat muslim ya itu hidup jauh dari agamanya. Sekuler sendiri kan memang memisahkan ya agama dari kehidupan. Nah, jadi masyarakat hari ini itu sudah terbiasa hidupnya itu bebas dari nilai agama, jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, standar hidupnya itu bukan Islam gitu Mbak Desna ya, bukan baik dan buruk berdasarkan Islam, namun baik dan buruk berdasarkan dirinya, iya, berdasarkan pandangan manusia. Nah, hal ini tentu saja perlu kita waspadai ya Mbak Desna ya, karena tanpa adanya standar yang jelas di tengah-tengah masyarakat, gitu, kita sebagai seorang muslim dijauhkan dari Islam di dalam kehidupan sehari-hari, tentu saja masyarakat kan jadi bingung ya Mbak Desna ya, gitu, yang baik yang mana, yang buruk yang mana gitu. Dan yang ada akhirnya masyarakat itu kemudian ramai-ramai melakukan apa yang banyak dilakukan oleh orang lain. Nah, contohnya misalnya apa yang lagi viral gitu ya, kemudian diikuti gitu tanpa mengetahui apakah ini benar atau salah dalam kacamata Islam, atau apakah baik atau tidak gitu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Karena apa? Karena kita kan seorang muslimah nih Mbak Desna ya. Tentu saja seorang muslimah itu kan panduan hidupnya ada di dalam Al-Quran. Iya, ada di dalam Islam, Al-Quran dan hadis gitu ya. Sehingga kita nggak bisa sebenarnya hidup di dalam suasana yang bebas nilai, itu sebenarnya nggak bisa. Nah, tapi pada faktanya kan begitu ya, di tengah-tengah masyarakat gitu, mengikuti arus gitu ya. Nah, termasuk high value woman ini. High value woman ini kan artinya sebenarnya wanita berkelas ya Mbak ya, atau wanita yang memiliki nilai yang tinggi gitu. Nah, ini sedang ramai dibicarakan karena akhirnya perempuan itu terbagi menjadi dua kelompok nih Mbak Desna. Ada yang high value woman, ada yang low value woman. Jadi iya, jadi Anda ini masuk yang mana? Yang high value atau yang low value gitu. Tentu saja kan akhirnya pengen yang high ya Mbak Desna ya, pengen yang high value, pengen yang berkelas, pengen yang berkualitas tinggi. Nah, kemudian akhirnya wanita-wanita ini berkejaran gitu ya mendapatkan predikat ini, dan akhirnya ada poin-poin yang berusaha untuk dipenuhi untuk memiliki yang namanya kriteria high value woman. Nah, itu kira-kira ada beberapa poin yang sudah yang akhir-akhir ini sering kita dengar gitu ya. Yang pertama, perempuan itu katanya yang ingin memiliki kualitas yang tinggi itu harus memiliki perilaku yang elegan tuh
Mbak Desna ya. Jadi Contohnya gimana tuh Ustazah? perilaku elegan termasuk dia cara berjalan yang elegan, cara makan yang elegan, pokoknya behavior dia itu elegan gitu ya, tingkah laku dia. Makanya kalau Mbak Desna sering dengar ya, itu kan ada tutorial supaya makan itu tetap selai ya, selai dan anggunli ya, itu sampai ada khusus ya YouTube yang membahas itu gitu, makan sate supaya anggunli dan tetap selai, nggak celemotan. Itu tujuannya kan untuk mendapatkan predikat wanita yang elegan gitu ya. Jadi seperti itu perilaku yang elegan, termasuk juga cara bicara yang elegan. Jadi setelah perilaku yang elegan, cara bicara yang elegan, juga cara berpikirnya elegan. Nah, serba elegan ya. Terbuka, open mind dia itu ya. Kemudian dia juga atraktif, mudah diterima oleh pergaulan sosial gitu. Kemudian percaya diri dan mandiri, kokoh dalam pendirian, kemudian karakternya kuat. Nah, jadi kriteria-kriteria ini itu harus dimiliki oleh perempuan untuk mendapatkan predikat yang high value. Kalau nggak punya poin-poin itu, maka dia siap-siap digolongkan kepada low value woman. Nah, jadi sebenarnya bukan tanpa tujuan loh Mbak Desna. Kenapa perempuan ini harus jadi high value woman? Jadi bukan karena hanya ikut-ikutan arus ya, bukan hanya karena lagi rame, tapi ada tujuan dan manfaat yang ingin diraih. Gitu ya. Apa itu tujuannya? Supaya mereka itu bisa dikagumi oleh orang-orang sekitarnya. Ya, jadi salah satunya supaya dikagumi, kemudian supaya tidak diremehkan gitu loh Mbak Desna. Jadi tidak diremehkan oleh lingkungan sekitar, juga berharap supaya bisa menjadi role model ya oleh lingkungan. Contoh gitu ya, bisa dicontoh. Dan ada juga yang menarik gitu ya, supaya mereka bisa mendapatkan pasangan yang sama-sama high value gitu. Jadi kalau yang high value woman berharap bisa mendapatkan yang high value man gitu. Jadi ada juga tujuannya ke arah sana gitu. Makanya perempuan-perempuan sekarang itu berlomba-lomba untuk konsisten dalam poin-poin yang tadi, supaya tetap anggun ya, supaya tetap elegan gitu, dan akhirnya mereka sehari-hari berupaya untuk konsisten dengan aktivitas yang tadi gitu. Ustazah, tema yang sangat menarik ya pemirsa semua. Namun mohon maaf Ustazah, kita break sejenak dan tetap bersama kami dalam Indahnya Islam. Pemirsa LDS TV, kembali lagi bersama saya Desna Irianti dalam program Indahnya Islam, dan tentunya dengan tema yang masih sama, yaitu High Value Muslimah bersama Ustazah Putri Jasmine. Nah, baiklah Ustazah, kita lanjutkan perbincangan kita yang tadi ya Ustazah ya. Nah, sekarang bagaimana nih Ustazah menyikapi high value woman sebagai seorang muslim, karena kita tahu kita sekarang itu hidup di era zaman kapitalis sekularis. Nah, bagaimana Ustazah? Ya. Baik Mbak Desna dan pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ya. Nah, jadi tadi sekilas tentang high value woman ya Mbak Desna ya, itu bagaimana perempuan itu nanti berupaya untuk meraih predikat kualitas yang tinggi, berkelas gitu ya, elegan.
Tapi kan kita harus ingat nih Mbak Desna ya, bahwasannya kita kan seorang muslimah gitu. Kita itu punya standar sebenarnya. Islam itu punya nilai-nilai khusus yang ditetapkan kepada seseorang untuk menilai apakah dia itu berkualitas atau tidak. Nah, jadi nggak bisa kita pakai standar, pakai kacamata manusia gitu. Jadi tinggi atau tidaknya kepribadian seorang muslim itu tidak ditentukan dari penampilan luar atau fisiknya tuh Mbak Desna. Jadi bukan ditentukan dari bagaimana cara makan yang elegan, berjalan yang elegan, gitu ya, bicara yang elegan, itu bukan seperti itu ya. Karena Al-Quran dan As-Sunnah telah menggariskan apa yang dimaksud dengan seorang muslim yang memiliki kualitas yang tinggi. Apa itu? Siapa mereka? Mereka adalah seseorang yang memiliki 2 poin tuh Mbak Desna, yaitu memiliki yang pertama pola pikir yang Islam, yang kedua memiliki pola sikap yang Islam. Oke, jadi ada 2 poin ya yang harus kita punyai sebagai seorang muslimah, yaitu pola pikir dan pola sikap Islami untuk mendapatkan predikat tadi seorang muslim yang high value gitu. Iya, muslimah. Nah, apa itu pola pikir Islam Mbak Desna? Jadi pola pikir Islam adalah ketika seorang muslim ya, kita ini seorang muslimah ya, selalu berpikir dalam kacamata Islam. Bertindak ya, sebelum bertindak berpikir dulu dalam kacamata Islam itu bagaimana hukumnya, apakah ini boleh atau tidak. Jadi standar perbuatan, standar berpikirnya, asas dia melakukan sesuatu adalah Islam. Nah, itu pola pikir Islam. Sedangkan pola sikap Islam adalah bagaimana dia merealisasikan pola pikir tadi melalui sikapnya. Dia tahu nih misalnya makanan A dan B itu haram, kemudian dia realisasikan benar-benar tidak dia makan gitu. Atau misalnya dia tahu nih menutup aurat bagi perempuan itu wajib. Nah, kemudian dia realisasikan dengan memakainya. Jadi bukannya tahu aja tapi tidak dikerjakan. Iya, jadi pola pikir dan pola sikapnya harus seimbang. Sejalan ya. Iya, sejalan. Jadi bukannya dia tahu saja tapi tidak melakukan. Nah, pola pikir dan pola sikap itu harus seiringan. Nah, baru dia bisa menjadi seorang muslimah yang high value. Nah, jadi pemikirannya itu tidak bebas nilai, artinya tidak liberal ya. Kemudian dia menilai sesuatu itu berdasarkan hawa nafsunya saja, itu tidak. Tapi seorang muslimah yang menyandarkan segala sesuatunya berdasarkan Islam. Ya, berdasarkan apakah Allah membolehkan ataukah Allah melarang. Nah, itu jadi sebelum melakukan sesuatu dia berpikir dulu apakah Islam membolehkan, melarang, mengharamkan, memubahkan atau menilai sunnah gitu. Nah, itu hukum-hukum yang nanti akan dia cari tahu dulu sebelum melakukan aktivitas. Berarti sebagai seorang muslimah kita juga harus tahu dulu itu hukumnya seperti apa, baru kita laksanakan ya Ustazah. Makanya nanti terkait dengan pentingnya, wajibnya seorang muslim untuk menuntut ilmu Islam ya Mbak Desna, karena kalau nggak seperti itu nggak tahu kan ini boleh atau tidak, halal atau haram gitu ya. Nah, jadi sikap yang dimiliki oleh seorang muslimah yang punya pola pikir dan pola sikap Islam itu akan memunculkan percaya diri dengan sendirinya loh Mbak Desna. Nah, jadi contohnya gini ya, misalnya di lingkungan masyarakatnya gitu ya, lingkungan yang suka mengumbar aurat, tapi karena dia tahu saya adalah seorang muslimah ya, Allah memerintahkan saya untuk menutup aurat, maka dia akan percaya diri tuh memakai pakaian yang syar'i meskipun di lingkungannya itu membuka aurat semua. Tadi kan ada salah satu syarat tadi ya, salah satu poin dari high value woman tadi kan percaya diri ya. Nah, ini percaya diri karena dia punya pola pikir Islam. Kemudian dia nggak peduli ya, meskipun dia sendirian gitu ya, seperti seolah-olah terasing gitu ya di tengah masyarakat gitu ya, dia nggak peduli. Dia akan percaya diri dengan kekokohan pendapatnya, kemudian dia yakin karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslimah saya harus lakukan ini gitu. Ya, termasuk juga untuk aktivitas yang lainnya. Ketika di dalam lingkungan masyarakat itu sudah seperti menghalalkan riba ya, riba di mana-mana, semua pakai riba ya, dia tetap kokoh ya, tetap percaya diri untuk tidak
mengambil riba, karena memang Allah mengharamkan. Biar saja misalnya tidak punya kendaraan, tidak punya mobil, tidak punya rumah ya, kalau harus riba dia akan tinggalkan, walaupun dia sendirian tuh di tengah-tengah masyarakat, sementara yang lainnya riba gitu. Jadi dari pola pikir Islam dan pola sikap Islam itu akan memunculkan percaya diri gitu ya Mbak Desna ya, yang muncul dengan sendirinya gitu, karena dia akan kokoh tadi ya, pendiriannya itu kokoh, tidak ikut dalam arus di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu Mbak Desna. Kadang kita sebagai seorang muslimah gitu ya Ustazah, kurang pede gitu untuk menjalankan syariat-syariat dari Allah gitu. Nah, untuk meningkatkan pedenya kita, percaya dirinya kita, itu bagaimana Ustazah? Nah ini ya masalahnya, nggak pedenya itu kenapa itu? Sementara Allah sudah berjanji di dalam surat Al-Munafikun ayat 8 ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin, yang artinya kemuliaan itu hanya milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang mukmin ya, orang-orang Islam yang beriman. Jadi sebenarnya Mbak Desna, Allah itu sudah menjanjikan barang siapa yang menjadi seorang mukmin yang beriman kepada Allah, dia mulia dengan sendirinya. Masya Allah. Nah, jadi nggak perlu mencari kemuliaan, nggak perlu mencari jalan untuk mulia dengan pendapat-pendapat manusia, bersusah payah mau elegan dan sebagainya ya. Karena Allah sudah menjanjikan keberadaan kita nih sebagai seorang mukmin yang taat kepada Allah dan Rasul itu akan mengangkat derajat kita dengan sendirinya. Allah akan muliakan kita di dunia dan di akhirat. Nah Mbak Desna, kemuliaan apa lagi sih yang lebih tinggi daripada kita tuh dimuliakan oleh Allah? Ya, benar banget Ustazah. Kita dimuliakan oleh manusia aja senang kok. Kalau dimuliakan oleh Allah. Tapi syaratnya itu kita harus jadi mukmin, orang-orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi melalui surat ini, ayat ini, kita kemudian mengetahui bahwasanya kita sudah mulia ketika menjadi seorang mukmin. Jadi tidak perlu mencari kemuliaan dari pintu-pintu yang lain gitu Mbak Desna. Baiklah Ustazah, karena terbatas oleh waktu, kita break sejenak. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah, tetap bersama kami dalam Indahnya Islam. Baiklah pemirsa LDS TV, kembali lagi bersama saya Desna Irianti di program Indahnya Islam bersama Ustazah Putri Jasmine. Baiklah Ustazah, kita lanjutkan perbincangan kita tentang high value muslimah ya Mbak Desna. Ya, Ustazah. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang ayat Allah ya, surat Al-Munafikun ayat 8-nya yang menggambarkan bahwasanya kemuliaan itu hanya milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Jadi sebenarnya kita itu sudah punya bekal Mbak Desna untuk menjadi mulia tanpa harus bersusah payah membuat diri kita elegan gitu ya, membuat diri kita untuk tampil high class, berkelas gitu ya Mbak Desna, karena itu adalah janji Allah gitu. Maksudnya ketika kita menjadi seorang mukmin yang taat pada Allah dan Rasulnya, kita itu akan menjadi mulia gitu. Jadi itu akan muncul dengan sendirinya, dan dengan ketaatan kita kepada Allah itu kita akan mendapatkan kepercayaan diri dengan sendirinya Mbak Desna. Kita percaya diri saat kita melakukan sesuatu yang itu merupakan perintah Allah. Kita misalnya nih
ada rezeki ya untuk mengunjungi Eropa misalnya. Di sana kan mayoritasnya non muslim ya. Kemudian saat harus sholat kita tetap sholat kan, gitu. Meskipun di tengah-tengah mayoritas yang tidak sholat. Terkadang kalau kita lihat di tayangan-tayangan gitu ya, seorang muslim tuh ya sholat di pinggir bandara atau di pinggir lapangan dan menjadi pusat perhatian, terasingkan gitu. Tapi itu tidak menjadi masalah. Kita tetap percaya diri meskipun kita terasing, diperhatikan orang gitu ya, mayoritas tidak melakukan. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang itu merupakan perintah Allah, kita akan muncul rasa percaya diri. Percaya dirinya dari apa? Karena kita yakin kita akan dimuliakan Allah. Masya Allah. Ya. Jadi kayak kita nih misalnya menutup aurat dengan kerudung dan jilbab nih ya Mbak Desna ya, gitu kan, perintah Allah kan gitu. Sudah dicontohkan pula melalui sahabiah dan istri Rasulullah gitu ya, bagaimana bentuk pakaian muslimah yang terdiri dari kerudung dan pakaian jilbab. Nah, ini di tengah-tengah masyarakat kan belum familiar ya Mbak Desna ya, istilahnya. Bahkan kalau bahkan kalau mayoritas sekarang ini kan masih membuka aurat. Nah, kemudian kita memakai pakaian yang syar'i yang menutup aurat, itu akan percaya diri saja gitu. Kita tidak memperdulikan betapa kita itu asing gitu ya, lain sendiri gitu. Bahkan mungkin ada yang julid gitu ya, itu kita ada selentingan-selentingan yang tidak enak gitu yang membicarakan kita gitu kan, itu kita tidak memperdulikan, kita percaya diri gitu. Itu kita dapat poin yang sama seperti yang tadi dibuat oleh wanita yang high value woman ya, harus ada poin percaya diri. Kita sebagai seorang muslimah itu muncul sendiri gitu ketika kita sudah menjadi mukmin yang taat kepada Allah. Kita percaya dirinya itu apa? Akan dimuliakan oleh Allah. Kalau sudah dimuliakan oleh Allah nih Mbak Desna, Allah akan membuat manusia itu akan memuliakan kita. Iya, percayalah gitu. Jangankan manusia, bahkan makhluk-makhluk hidup yang lain pun akan memuliakan kita. Gitu. Kalau Allah sudah memuliakan seorang hamba, maka sih kita tidak akan repot-repot ya mencari cara lain agar manusia itu memuliakan kita kan. Yang penting berarti Allah yang memuliakan kita. Nanti Allah akan membuat manusia lain, makhluk-makhluk lain juga akan memuliakan kita. Gitu. Tapi syaratnya itu ya gitu, kita menjadi mukmin yang taat kepada Allah. Nah, jadi muslimah yang memiliki high value atau high value muslimah itu bukan ditampakkan dengan standar-standar buatan manusia nih Mbak Desna. Bukan tadi ya repot-repot kita kursus supaya kita tampil elegan gitu ya, berbicara elegan, pelan-pelan dengan kata-kata yang teratur gitu, misalnya penampilan, gaya duduk harus tegak bersandar gitu ya, tidak boleh makan dengan sembarangan gitu ya untuk mendapatkan poin-poin itu. Bukan seperti itu, tapi kita kembalikan standar-standar itu ke dalam Islam karena kan kita seorang muslim. Ya. Apa sih yang namanya kemuliaan? Siapa sih manusia yang mulia di sisi Allah? Itu ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ya ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yaitu siapakah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa, gitu, yang dia taat kepada Allah dan Rasulnya, gitu. Meskipun seluruh dunia itu nggak sama, misalnya dia sendirian, gitu, berbeda ya, dan dia nggak akan merasa kecil hati, dia nggak akan merasa terhina, dia nggak akan merasa rendah diri dalam kondisi keislamannya. Gitu ya. Kalau kita ingat bagaimana dulu Islam itu kan muncul dalam keadaan yang asing ya, di hadis Rasulullah ya, dan suatu saat akan kembali menjadi asing dan bahagialah orang-orang yang terasing Mbak Desna. Itu salah satu orang-orang yang akan dinaungi di hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu orang-orang terasing, orang-orang yang tetap menjaga keistiqomahan taat kepada Allah, sementara masyarakat yang lainnya itu mereka bermaksiat kepada Allah. Kita pede gitu ya, walaupun kita berbeda, walaupun kita berbeda sama syariatnya Allah ya Mbak ya. Meskipun itu terkadang berat untuk kita Mbak Desna ya. Tadi ya larangan untuk mendekati zina, larangan untuk melakukan aktivitas yang mendekati zina, pacaran, berdua-duaan gitu ya. Itu mungkin
tidak mudah dilakukan oleh seorang muslim ya. Di masa sekarang ini hampir semua muda-mudi itu punya pacar gitu kan. Nah, itu tidak mudah, tapi karena kita yakin gitu ya, Allah akan memuliakan kita gitu ya, kita akan lakukan meskipun dalam keadaan berat gitu. Masya Allah, begitu menginspirasi dan begitu memotivasi kita semua yang ada di sini. Tapi mohon maaf Ustazah, karena sudah terbatas oleh waktu, maka kita akan membuat closing statement Ustazah. Dipersilakan Ustazah. Baiklah Mbak Desna dan pemirsa LDS TV yang insya Allah dirahmati Allah. Sebenarnya kita itu tidak perlu susah-susah Mbak Desna mencari kemuliaan di mata manusia, gitu ya. Karena jika kita mencari kemuliaan selain dari Islam, selain dari kemuliaan Allah, bisa jadi justru yang kita dapatkan sebaliknya. Ya, yaitu apa? Kehinaan. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi carilah kemuliaan itu hanya kemuliaan Allah, gitu ya. Bagaimana kita berupaya supaya Allah itu memuliakan kita. Bagaimana caranya? Yaitu menjadi orang yang bertakwa. Jadi high value muslimah adalah ketika seorang muslimah itu menjadi seseorang yang bersaksiah Islam, yang punya pola pikir dan pola sikap Islam, yang mengkaitkan seluruh kehidupannya dengan standar Islam, yang dia melakukan sesuatu gitu ya, menyandarkan sesuatu hanya dengan standar Islam saja, bukan dari standar manusia. Jadi itu pesan saya untuk saudara-saudara semua muslimah, mari kita bersama-sama ya, bersemangat untuk mencari ilmunya dulu nih gitu ya, agar kita punya bekal, punya mengetahui standar apa yang ditentukan dalam Islam mengenai satu perbuatan gitu ya. Karena kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak tahu gitu ya. Sementara sekarang ini banyak sekali kajian-kajian ya, banyak sekali forum-forum ilmu yang bisa kita ikuti gitu. Jadi jangan berdiam diri, marilah kita jadi high value muslimah ya, berdasarkan Islam, atas dasar kemuliaan dalam sisi pandangan Allah gitu ya Mbak Desna. Mungkin itu. Baiklah, jazakillah khairan kepada Ustazah Putri Jasmine. Demikianlah pemirsa LDS TV, demikian perbincangan kita pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya Desna dan kru yang bertugas mohon undur diri. Anda dapat mengikuti program Indahnya Islam di jam dan channel yang sama di LDS TV. Bangga menjadi muslim, bangga menjadi muslimah karena indahnya Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.